Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan murah rezekinya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali mata kuliah kita. Di materi kita berkaitan dengan percabangan. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan dasar percabangan komponen yang sering digunakan. Hari ini kita akan belajar studi kasus berkaitan dengan soal-soal berkaitan dengan percabangan ya. Jadi di sini ada kasus dengan percabangan dengan banyak kondisi. Kalau kita kemarin komponennya aja, sekarang kita akan belajar studi kasusnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini sangat memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan kepada lebih dari satu kondisi ya, teman-teman ya. Mungkin ada 2 kondisi, 3 kondisi, ataupun lebih. Nah, untuk percabangan itu juga kan melibatkan banyak kondisi juga, jadi harus menggunakan beberapa operator relasional yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu ada operator OR, XOR, dan juga AND. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini ada studi kasus, ada sebuah soal, di mana sebuah angkutan yang bernama Jalan Terus ini memiliki ketentuan harga. Jadi kalau misalnya dia ke Jakarta, kelasnya eksekutif itu bayarnya adalah 70.000. Kemudian kalau ke Jakarta Bisnis 40.000, ke Jakarta Ekonomi itu 100.000. Solo juga begitu. Solo Eksekutif 80.000, Solo Bisnis 50.000, dan Solo Ekonomi itu 20.000. Surabaya juga seperti itu. Jadi ada 3 pilihan, ada jurusan dan juga ada kelas. Nah, ada juga ini di sini ketentuan lagi bahwa karena ada promosi, maka khusus untuk Surabaya Ekonomi di sini, mendingan ya teman-teman. Kemudian atau Solo Eksekutif, ya, itu mendapat diskonnya adalah 10%. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada penumpang yang dia beli tiket untuk jurusan Surabaya Ekonomi, ya, Surabaya Ekonomi atau Solo Eksekutif, maka dapat diskon 10%. Nah, kemudian dari kasus di atas kita lihat bahwa ada beberapa percakapan yang diperlukan. Pertama adalah percakapan untuk menentukan harga tiket. Jadi kita harus cari harga tiketnya dulu berdasarkan pembelian. Kemudian didasarkan pada 2 kondisi, yaitu jurusan dan kelas yang diambil. Jadi kondisi pertama kita harus dapatkan dulu si user itu memilih jurusan mana, kemudian kelasnya apa. Kemudian yang berikutnya kita akan seleksi lagi apakah user itu memilih jurusan yang ada promosinya, yaitu Surabaya Ekonomi atau Solo Eksekutif. Dimana kalau ada penumpang yang pilih Surabaya Ekonomi atau Solo Eksekutif, dia akan mendapat diskon 10%. Nah, untuk memudahkan kita akan ambil kasusnya seperti ini. Jadi kita akan buat form gini. Di sini ada 2 komponen, yaitu growbook dan juga ada di sini ada checkbox ya. Bukan checkbox, apa namanya, radio button ya. Di sini ada growbox, kemudian yang sebelah yang jurusan itu kita menggunakan growbox. Berarti kalau menggunakan growbox kita menggunakan radio button. Kemudian yang kelas itu menggunakan radio group. Oke, desainnya kurang lebih seperti ini. Coba kita akan desain dulu. Sebelumnya kita bikin folder baru, file new, folder. Ya, di sini ada studi kasus percabangan. Seperti ini. Oke, kita bukan projectnya di sini, file new, kemudian VC application PLV. Oke, di sini karena ada soal ya, ada dua studi kasus soal. Nah, kita bikin 2 nanti di sini. Nah, saya ganti dulu nama formnya di sini. Namanya studi kasus, captionnya di kasus percabangan ya. Dan name-nya FRM studi kasus percabangan. Nah, seperti ini. Dan saya simpan dulu di ini, file save all. Saya arahkan ke sini tadi. Studi kasus percabangan, ini unit studi kasus ya. Kemudian projectnya studi kasus percabangan ya.
Oke, kita simpan. Nah, karena ada dua, kita akan buat dua tab di sini. Jadi saya gunakan komponennya itu adalah sebentar. Oke, kita menekan di sini tab sheet di tab additional. Saya klik di sini. Bukan tab sheet ya. Tab sheet. Ini. Itu komponennya itu adalah scroll box. View form. Oke, kita pelan-pelan di sini. Saya lupa apa namanya. Terusnya tab sheet ya ini ya. Coba kita pakai. Ini bukan ya ini ya. Level. Checkbox. Label. Oh, ada ya, harusnya ada tab sheet di sini. Standar pun ini belum ada. Oke, di sini ternyata ya di Win32 jadi udah berubah di sini. Di Win32 itu ada namanya tipix control, kita klik di sini. Nah, kosong seperti ini teman-teman ya, kita gedekan aja di sini. Nah. Oke, saya klik kanan di sini, kemudian new page, satu lagi new page lagi. Ini saya ganti tab sheet-nya itu namanya adalah pick control 1 ya. Pick control studi kasus 1 ya. Control studi kasus 1. Kemudian captionnya saya ganti mana caption ya. Ini berarti saya harus klik di sini nih. Nah, sini aja nih. Di 6 tab 1 ini studi kasus 1. Captionnya saya ganti. Nah, studi kasus 1 di sini. Ini juga dua, yang kedua saya ganti studi kasus 2. Namanya tab sheet studi kasus 2. Nah, seperti ini. Oke, di dalam ini kita akan masukkan biar jelas, masukkan di sini panel aja nih, biar nggak kelihatan putih ya. Nah, masukkan panel di sini. Saya setting panelnya itu all client. Nah, kasih warna di sini. Ini ya. Kasihnya agak mencolok aja. Nah, seperti ini. Terlalu ini ya. Terlalu custom. Nah, warna biar seperti ini. Saya copy aja warna. Ini saya kasih warna berbeda, yang ini nanti biar kelihatan. Ini all client. Warnanya custom sini. Custom. Oke, ya ini. Nah, teman-teman bisa klik ini, bisa all client juga bisa, biar gede gitu ya. Kasih on client aja nih. Subsheet-nya yang text control-nya saya pilih all client. Nah, saya running di sini. Jadi nanti milihnya ada
Nah, seperti ini, kasus 1, kasus 2. Oke, panelnya saya captionnya saya kosongkan. Ini juga sama. Pertama, kasus 1 tadi kita akan buat desain formnya seperti ini. Dia ada dua case. Pertama jurusan, satu lagi adalah kelas. Oke, yang pertama adalah kita menggunakan gerobak dulu. Di sini ada gerobak. Oke, gerobak di sini. Kemudian sampingnya adalah radio group. Oke, group di sini. Ya. Gerobak yang ini saya kasih nama dengan di sini ada jurusan. Di sini ada kelas. Kemudian saya kasih nama di radio grupnya adalah radio grupnya ini radio grup kelas. Ya. Oke, saya tambahkan di sini karena di sini menggunakan gerobak, berarti di sini saya tambahkan manual ya. Sama kemarin 1, 2, di sini ada 3. Nah, oke. Di sini ada Jakarta, Solo, Surabaya. Ini Kabupaten Jakarta. Radio Button. Nah, itu Solo, Surabaya. Di sini Solo. Kemudian di sini Surabaya. Nah, caption saya ganti di sini. Jakarta, Solo, Surabaya. Ya. Yang kelas kita tambahkan jurusannya di sini ada eksekutif bisnis ekonomi. Di sini ada pilih dengan stringnya ada eksekutif bisnis ekonomi ya. Nah, kita simpan jangan lupa. Kemudian di sini ada banyak tiket ya. Sini dulu. Ini banyak tiket ya. Ini bayar. Sini editnya saya ganti. Nama editnya itu adalah edit tiket ya. Sini, edit tiket. Di sini editnya adalah kita kasih nama edit total bayar ya dengan captionnya. Nah, ini saya clearin teksnya bagus. Kemudian ada button di sini hitung reset keluar. Buttonnya ada hitung reset ini keluar. Nah, hitung kemudian di sini ada reset di sini keluar.
Nah, buttonnya ganti juga di sini. PTN hitung. Ini PTN reset. Ini PTN keluar. Nah, seperti ini. Oke, kita akan masukkan ke sini ya, teman ya. Di sini kita kasih nama Radio Jakarta. Ini udah radio grup kelas ya, udah ya. Oke, kita akan coba. Jadi apa namanya? User nanti akan mengklik hitung dan mengkalkulasi user itu milik Jakarta dan kelasnya, kemudian dihitung dikalikan dengan jumlah tiketnya. Kemudian ada satu lagi kondisi apakah ada diskon apa enggak. Dimana tadi soalnya diskonnya adalah jika ke Surabaya Ekonomi dan juga Surabaya Eksekutif maka diskonnya 10%. Oke, kita masukkan ke event di sini. Menghitungnya di sini. Jadi kita akan bikin variabel karena berkaitan dengan angka ya. var di sini ada 2 tadi, konversi ada di sini. Jadi variabel ada 2 ya, yaitu 1 untuk tiket, 1 untuk total bayar. Nanti 1 lagi buat menampung nilai yang lain ya, harganya terutama ya. Oke, kita bikin variabel di sini di PTN hitung kliknya. Oke, variabelnya adalah jumlah tiket. Tiket itu integer. Sini. Kemudian ada total, kemudian di sini harus total bayar ya. Total bayar. Sama di sini harga. Ini kita gunakan real saja. Kita belum pernah menggunakan real ya. Kita gunakan real, tipe datanya untuk di sini. Oke, kemudian pertama kita akan konversi dulu jumlah tiketnya. CML tiketnya di sini ada sama dengan, jadi konversi dari STR to in gitu ya. Kita masukkan di sini apa tadi komponen yang ini, jumlah banyak tiketnya yaitu edit tiket dot text gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah kita konversi kita masukkan ke variabel jumlah tiket, baru kemudian kita ada kondisi di sini ya, if kita akan cek user itu pilih apa gitu ya. Oke, if di sini ada komponen yang ini, jadi user milih yang jurusan dulu. Oke, jurusan berarti di sini ada radio button ya di sini ya. Oke, if RB itu apa namanya, radio button Jakarta itu sama dengan to dot check, dipilih sama dengan true gitu ya. Kalau dipilih kan true ya. Di sini saya tutup aja di sini karena kondisinya 2 di sini, jadi saya tambahkan n gitu ya. Saya kurung lagi di sini. Kemudian dia milih jurusan yang ini, kelasnya namanya adalah radio grup kelas ya. Radio grup kelas dot item ya, item index ya. Sama dengan Jakarta itu pertama itu eksekutif. Jika dia milih eksekutif 0 ya, eksekutif ya, maka begin sini harganya maka harganya adalah harga titik 2 sama dengan, kita lihat harganya tadi ada berapa. Oke, eksekutif Jakarta, ini kan Jakarta eksekutif ya, Jakarta eksekutif berarti 7. Nah, oke, kemudian else di sini, else
ya. Ini else. Kemudian jika usernya itu pilih radio lagi di sini ya, saya komen di sini n juga, kemudian then di sini else if jika yang dipilih itu adalah radio button Jakarta lagi di sini, copy berarti 3 kali ini. Jakarta diklik dan kemudian kelasnya adalah bisnis, berarti item indeksnya adalah 1. Kan? Itu harganya adalah begin. Nah. Harganya tadi 40.000 ya. Gitu. Kemudian else lagi di sini. Banyak else ya kondisinya. Copy lagi satu lagi di sini. Di sini Jakarta, kemudian kelasnya adalah 2, yaitu kelas untuk ekonomi, maka harganya harganya adalah ya 10.000 ya. Nah. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan menggunakan setelah Jakarta selesai, kita masukkan lagi di sini. Oke, else ya. Else if ya. Nah, else if kemudian di sini yang dipilih adalah Solo ya. Di sini Solo itu ada button Solo. Radio button Solo dot check ya. Sama dengan true. Oke, di sini ada begin. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga bisa kita langsungkan ya teman-teman, biar nggak terlalu banyak. Kita akan gunakan langsung aja di sini. Jika misalnya Solo, jadi kalau yang atas tadi kita bikin satu-satu, kita akan langsungkan di sini. Jika bikinnya Solo, berarti saya langsung masukkan di sini aja, langsung if. Bisa juga seperti ini. Jadi langsung radio grup kelas yang ini ya, dari sini ya. Ini. Nah, then begin. Nah, seperti ini. Harga langsung. Harga titik 2 sama dengan berapa yang Solo eksekutif itu 40.000 ya. 808. Oke, di sini. Ini langsung saja ada else di sini. Jadi bisa juga langsung seperti ini, teman, nggak usah menggunakan N. Jadi bisa pilih nanti mau menggunakan yang mana. Else di sini berarti radio ini ya, item indeksnya adalah 1 di sini. Nah, 1. Ini harganya adalah 50.000. 50.000. Ini juga sama di sini. Else lagi. Ya. If. Oke. Ini ke indeks sama dengan 2. Oke, ini kurang if ya. Copy paste, jadi harus teliti juga. Ini ada begin and harganya adalah harga terakhir tadi yang Solo bisnis berarti ya. Solo bisnis, Solo ekonomi itu 20.000. Oke, ini sudah saya komen aja di sini biar kelihatan. Ini jurusan Solo ya, teman-teman. Saya komen biar nggak bingung. Ini jumlah tiket ya. Ini Jakarta
eksekutif. Bingung. Copy di sini, ini Jakarta bisnis. Komennya ini Jakarta ekonomi. Nah, Jakarta ekonomi sudah, Solo, jurusan Solo. Nah, ini Solo ekonomi di sini. Solo ekonomi. Oke, Solo ekonomi. Solo eksekutif. Ini Solo bisnis. Ini Solo ekonomi. Seperti ini. Oke, tinggal satu lagi adalah Surabaya ya. Surabaya berarti sini saya else, ini sini. Else if lagi di sini. Else if di sini masukkan radio button. Berarti radio button spasi Surabaya check. Dan di sini begin. Nah, seperti ini. Nah, di terakhir nih biar kita lebih paham, di atas sudah kita menggunakan if. Di sini ada operator and, ada if bersarang juga. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang case ya. Biar lebih paham, saya tambahkan di sini case. Berarti ini saya isi dengan nilainya apa? Case yang item index ya. Radio class, radio group class dot check ya. Case radio class check ya. Class dot item index. Nah, seperti ini. Off gitu ya. Di sini kemudian otomatis kita majukan di sini biar kelihatan jika indeksnya itu 0 berarti harganya itu titik 2 sama dengan plus 0 itu 100.000 ya. Oke, seperti ini. Salah ini 0 ya. Kita tutup. Kemudian jika 1 itu harganya titik 2 sama dengan ini 20.000 ya. 20.000 nih. 100 10.000 kebanyakan nolnya nih. 10.000 90.000 ya. 90. Jadi bingung bacanya. 90.000 terus ini adalah 60.000. 6.000. Kemudian yang ketiga ini harga yang kelas bisnis. Kelas ekonominya adalah 30.000. Nah, tutup. Oke, seperti ini sudah, kita sudah dapat masing-masing kelas. Jadi kita akan konversi, masukkan ke total harganya. Ya. Titik 2 sama dengan di sini harga kali dengan jumlah tiket. Nah, dapatkan total harganya. Nah, terakhir adalah kita akan setelah total harga dapat, yang berikutnya adalah kondisi berikutnya adalah yang ini nih. Percabangan diskon yang hanya diberikan pada jurusan tertentu, di mana Surabaya Ekonomi Eksekutif itu diskonnya itu 10%. Kita masukkan kondisi lagi di sini. Dulu if ya. Berarti kita masukkan dulu yang Surabaya Ekonomi. Di if saya kurung di sini ya. Yang Surabaya Ekonomi dulu. Jadi jika ada button Surabaya ini ya, cek ya. Nah, oke, cek.
itu sama dengan true, gitu kan. Kemudian di sini ada N, gitu ya. Dan dia itu Surabaya, milih Surabaya, dan ekonomi, dan jurusan ekonomi ini 30.000 ya. Ekonomi berarti memasukkan item indeksnya itu adalah 012 ya. Oke, jadi radio group kelas item index di sini sama dengan 2. Nah, oke, ada saya kurung di sini. Apa ya? Ada operator ya. Nah, ini juga dikurung. Kemudian dikurung lagi. 1, 2. Oke, seperti ini ya. Ini untuk yang apa namanya? Surabaya ekonomi ya. Nah, sekarang kita tambahkan operatornya adalah berarti operatornya itu ini kan OR ya, atau Solo eksekutif itu diskon 10%. Berarti saya tambahkan di sini. Ini saya punter ke bawah biar kelihatan. Sini OR. Nah, saya kurung lagi di sini. Di sini berarti saya copy aja di sini. Kalau saya copy biar kelihatan. Solo ekonomi berarti radio button solo.check sama dengan true di sini ya. Nah, kemudian ada operator di sini N. Kelasnya adalah radio group kelas dot item index ini sama dengan itu tadi Solo eksekutif, berarti Solo ini ya eksekutif ya, berarti item indeksnya adalah 0. Nah, kurung di sini tutup. Nah, ini. Oke, dan di sini ada then begin di sini langsung ya. Nah, totalnya adalah grand total pair. Titik 2 sama dengan berarti diskon 10%, berarti bisa juga saya tulis di sini 0,9 ya. Kali biar nggak ngitung 2 kali total bayar. Nah, akhir kita akan tampilkan di sini edit total bayar titik 2 sama dengan teks ya. Teks berarti ini total bayar, saya copy di sini, tipenya total bayar tadi adalah real ya. Berarti adalah saya masukkan cure aja. Cure to string dan saya copy paste. Oke, coba kita compile dulu apakah ada yang error. Biar error dua di sini. Cure to string. Oh, kursor salahnya. Cure to str harusnya. Cure to str di sini. Untuk F9. Oke, ada warning 1 nggak apa-apa, biarin aja. Kita langsung running. Oke, kita masukkan di sini Jakarta eksekutif. Kemudian banyak tiket adalah 3, contohnya saya hitung di sini. Kemudian tadi ada diskon ya di sini ya. Diskonnya adalah Surabaya ekonomi ya, Surabaya ini ekonomi. Tiketnya contohnya 1 ya. Oke, Surabaya ekonomi kenapa 0? Surabaya ekonomi 1. Surabaya ekonomi. Coba satu lagi yang Solo eksekutif, apakah 0 juga? Oh enggak nih, 0. Surabaya ekonomi. Nah, nanti kondisinya enggak terpenuhi ya. Yang lain Solo eksekutif. Oke.
Jakarta bisnis, Solo eksekutif. Kenapa ada 72.000 ya di sini? Ada 72.000. Apakah ada masih ada diskon tadi? Oke, kita coba cek lagi di sini. Jakarta eksekutif. Jakarta eksekutif udah 70.000 nih ya. Oh, 7.000 ya. 700, 7.000. Oh, harusnya 70.000 nih. Nanti dulu biar nggak bingung. 10.000, 40.000, 10.000 gitu ya. Biar nggak bingung. Nah, udah. Oke. Tutup dulu yang ini. Jalan. Cocokin satu-satu. Jakarta ke eksekutif harusnya 70.000. Oke, satu dulu. 70.000 benar. Jakarta bisnis 40.000. 40. Jakarta ekonomi berapa ini? 110.000 ya. Jakarta ekonomi. Ya, 110.000. Oke. Kemudian Solo, Solo eksekutif. Solo eksekutif harusnya Solo eksekutif itu 70. Eksekutif itu 80.000. Nah, kenapa 70? Oh, Solo eksekutif tadi ada diskon ya. Oke, ini ternyata ini. Solo eksekutif diskon 10% ya, teman-teman ya. Berarti udah benar nih 72.000. Diskon dari apa tadi? Solo eksekutif 80.000 ya. Ya 80.000, 10%-nya itu adalah 8.000 ya. Jadi makanya di sini 72.000. Oke, benar. Kemudian Solo bisnis 50.000 harusnya. Oke, Solo. Kemudian ekonomi 20.000. Oke, benar. Surabaya eksekutif 90.000 harusnya. Oke, benar. Surabaya bisnis 60.000. Nah, oke, itu. Kemudian Surabaya ekonomi harusnya ada diskon ya 10%. Harusnya 30.000, harusnya ada diskon. Oke, diskonnya kenapa 0 ya ini? Surabaya ekonomi itu. Nah, ini salah, ini Surabaya ekonomi kenapa 0? Coba kita cek di sini Surabaya ekonomi. Surabaya ekonomi. Oh, ini salah nih. Atau indeksnya ini 2 ya, teman ya, di sini ya. Ternyata di sini harusnya 012, ini langsung 3 itu nggak ada indeksnya, makanya dia dapatnya 0 gitu. 0 kali 10%, 0 kali 9 ya 0 gitu kan. Oke, kita running lagi. Salahnya ternyata di situ. Ya, oke, Surabaya ekonomi, tiketnya contoh 1 dulu. Nah, benar ya, teman-teman ya. Jadi 27.000, kenapa 27.000? Karena Surabaya ekonomi itu harusnya adalah 30.000, diskon 10% gitu ya. 10% dari 30.000 ada 3.000, maka tambahannya adalah 27.000. Nah, oke, terakhir ini udah benar semua, logikanya tinggal kita reset aja di sini. Resetnya adalah tinggal klik aja di sini. Nah, di sini. Berarti ini keluar dulu deh. Ini berarti saya masukin di sini ada close. Nah, kemudian di sini reset, saya klik di sini edit tiket text titik 2 sama dengan kosongin, edit total bayar text titik 2 sama dengan dikosongin. Oke, terakhir yang sini kalau dia dipilih berarti di sini ya, yang radio group kelas, radio kelas
item index. Nah, ini titik dulu sama dengan saya kasih 3 aja ya, harusnya dia clear semua. Oke, kita coba. Nah, ternyata ini ya, saya isi eksekutif 2. Ya. Oke, saya reset. Oke. Oh, item indexnya -1 ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ini radio buttonnya, radio button Jakarta.check itu titik 2 sama dengan false ya, kita reset ya. Ini saya copy. Nah, ini tadi apa, Solo ya, ini Surabaya. Nah, oke, harusnya sudah oke ya. Pas di reset, tes ya, eksekutif. Oke, nah oke, reset teman 0 ya, kosong lagi. Ini Solo 3 itu reset keluar. Oke, tinggal satu lagi, ini formnya biar di tengah-tengah. Kita tambahkan position formnya, diklik di formnya ya. Nah, cabangan di position. Nah, ini saya ganti jadi screen center. Oke, nah teman-teman ya, Solo bisnis tiketnya 3, set keluar. Ya, oke, itu tadi teman-teman soal studi kasus 1 udah berhasil. Jadi penggunaan if, kemudian if bersarang, menggunakan case juga di sini. Nah, di sini kita sudah menggunakan apa namanya, if ya, if kemudian ada operator untuk and, kemudian operator or juga di sini juga sudah ada. Kemudian ini or, kemudian di sini kita sudah menggunakan case juga. Jadi kalau teman-teman pengen menggunakan case bisa menggunakan cara seperti ini. Kemudian di sini ada komentar biar kita nggak lupa. Jadi nggak salah kita nge-assign variabelnya. Nah, ini berarti komen di sini. Di sini adalah Surabaya. Nah, berarti komen Surabaya eksekutif ya. Eksekutif ini Surabaya bisnis. Surabaya ekonomi. Itu biar ketahuan. Ini diskon ya berarti ya. Diskon Surabaya ekonomi ya. Karena item index 2. Ini diskon. Nah, ini Solo. Berarti 0 itu eksekutif. Ya, selesai. Eksekutif. Oke, teman-teman gitu ya. Kemudian saya komen di sini tampilkan di layar. Ini diskon 10% ya. Oke, kemudian kita masuk ke studi kasus yang kedua ya. Pertama itu, yang kedua adalah kita balik lagi ke sini. Nah, sudah selesai. Nah, sebelum kita ke status yang kedua ada beberapa validasi karena kita belum menggunakan validasi. Jadi studi kasus yang kedua ini kita akan menggunakan validasi data ya. Jadi advice dari user. Contohnya adalah kalau kita usernya harus menginputkan angka, ternyata dia inputnya itu karakter yang lain, ya, bukan angka, maka dia akan muncul pesan bahwasanya data yang diinputkan adalah salah. Contohnya adalah itu. Nah, validasi itu digunakan untuk menjaga jangan sampai komputer menampilkan keluaran output yang salah karena proses yang salah. Gitu. Jadi untuk menghandle human error dari user, mungkin lupa ngetik dan segala macam. Nah, kita harus handle meminimalkan kesalahan daripada user.
Nah, di Delphi juga ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa digunakan untuk membantu memvalidasi data yang diinput user supaya tidak meminimalisir human error. Pertama adalah ada namanya trim left. Ini digunakan untuk menghapus spasi yang mengawali sebelah kiri suatu string. Jadi kalau ada spasi kiri gitu ya, itu kadang-kadang user ngetiknya spasi dulu baru menginputkan angka. Nah, itu gunakan trim left. Kemudian trim right, kalau ada spasi di paling ujung di belakang, trim untuk menghapus spasi yang ada di awal dan akhir suatu string. Copy digunakan untuk mengambil suatu string dari string yang lain, jadi copy. Length untuk menghitung panjang karakter yang ada suatu string, dan uppercase ini adalah digunakan untuk mengkonversi semua karakter ke dalam string menjadi huruf kapital. Jadi biasanya digunakan untuk string ya uppercase ini. Kenapa? Karena kalau perbandingan string itu kan berlaku ini ya, huruf besar dan kecil dibedakan ya. Makanya kita harus uppercase dulu, diseragamkan, baru dibandingkan supaya sama. Dan yang berikutnya lowercase, kebaliknya dari uppercase, jadi untuk merubah huruf kecil. Try str to in untuk memfasilitasi data, untuk mencoba mengkonversi dari string ke integer. Kalau misalnya user inputnya angka, berarti ini akan berhasil. Tapi kalau user inputnya itu adalah huruf gitu ya, atau karakter khusus, ketika konversi akan error. Nah, ini buat menghandle supaya nggak error, memunculkan errornya menggunakan pesan kita sendiri, jadi bukan pesan error dari compilernya. Jadi kita menggunakan try str2. Fungsi ini menghasilkan nilai true jika semua string dapat dikonversi. Kemudian kebalikannya ada try str2 float kalau tipe datanya float, kemudian try str2 pure kalau tipe datanya currency. Nah, ini adalah kasus berikutnya adalah jadi ada sebuah toko mempunyai tabel harga diskon sebagai berikut. Ya. Pertama adalah kodenya, kode barangnya, nama barang dan juga harga barangnya. Kemudian ada tabel diskonnya adalah jika harganya itu lebih besar sama dengan berapa ini? 100.000, maka dia dapat diskon 50%. Di atas 50.000 itu 10%, di atas sama dengan 20.000 adalah 5%, dan selain itu adalah 0 diskonnya. Jadi pertama kita harus buat dulu ini daftar untuk kode barangnya dari A1, 2, 3, dan 4, kemudian subtotalnya. Kalau ada diskonnya, kemudian kita cari diskonnya dari dasar subtotal dari tabel. Nah, tambahan ringan seperti ini. Jadi penjualan barang, di sini ketentuannya adalah data yang dimasukkan hanya kode barang dan kuantiti. Jadi kode barang di input, nanti otomatis nama barang dan harga barang ini otomatis keisi gitu ya. Baru setelah itu dia akan menghitung subtotal, diskon, dan juga total bayar. Ya, solusi untuk kita berhitung nanti seperti ini ya, kita akan desain dulu seperti ini. Oke, kita bikin project baru, nggak usah project baru, tadi udah ya kita bikin. Kita studi kasus di sini kedua. Kita bikin di sini ada panel di sini, kita kasih nama dulu panelnya. Ini saya taruh di seperti ini. Kasih warna di sini. Ini contohnya apa ini? Perhitungan penjualan barang. Oke, kemudian saya kasih warna aja biar berbeda ini. Color saya sama aja. Nah, dan hurufnya, fontnya saya ganti jadi yuk. Nah, oke. Berikutnya kita desain. Di sini ada kode barang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, aja. Pertama adalah kode barang.
Kode barang quantity, kemudian ada barang, kemudian ada harga satuan, kemudian ada subtotal, ada diskon, nah, terakhir ada total bayar. Gitu. Oke, di sini kita rapikan dulu. Oke. Ya. Oke, tambahkan di sini combo box ya. Yang pertama ada combo box di sini. Dan ada small text box ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, mapping satu-satu di sini. Nah, atas ya. Ya. Oke. Diskon ya. Oke. Ini combo boxnya adalah combo, saya kosongin, kasih nama combo boxnya combo box kode ya. Ini adalah editnya adalah edit quantity. Ini ada edit nama barang, kemudian di sini ada edit satuan, di sini ada edit subtotal, ini ada edit diskon, terakhir ada edit total bayar. Nah, sudah ada. Oh, di sini tadi ada total bayar ya. Total bayar karena ada 2 kasus. Tadi saya ganti aja edit total. Nah, seperti ini. Oke, saya clearin teksnya di sini. Oke, berikutnya kita akan tambahkan button, 3 buah button. Nah, button ada gambar icon ini berarti kita menggunakan tab additional, ada namanya BTN ya. 1, 2, 3. Ya. Ini BTN hitung. Sudah ada, berarti BTN hitung penjualan. Ini BTN, ini tadi ulang. Ini BTN keluar, close aja, close. Ganti captionnya sekarang, ini close, ini bank, ini hitung.
Ini perbedaan daripada ini kan komponennya T-bit BTN ya, teman. Nah, di sini komponennya tadi adalah button. Cuman beda sebenarnya, perbedaannya cuman kalau misalnya BTN T button ini nggak kita bisa kasih icon gambarnya, tapi kalau hitung ini BTN T bit BTN kita kasih icon, jadi image kasih gambarnya apa gitu ya. Jadi nanti kita akan kasih gambarnya, cuman nggak sekarang ya. Jadi teman-teman bisa masukkan nanti sini di komponen image, jadi harus menggunakan T image. Tapi nanti kita akan apa namanya gunakan ini di pertemuan selanjutnya aja ya, di pembuatan member. Jadi kita fokus ke sini dulu di studi kasusnya. Oke, jadi yang data yang dimasukkan adalah hanya kode barang quantity, hanya kode barang dan quantity. Berarti sisanya adalah kode barang dan quantity ini. Sisanya saya bikin read only-nya menjadi false, true ya. Nah, supaya nggak bisa dirubah, nggak bisa diedit. Karena yang bisa edit adalah kode barang dan quantity, sisanya ini otomatis. Kemudian solusinya adalah, yang berikutnya adalah kita akan masukkan di sini dan coding. Jadi pertama adalah kita masukkan di sini, bikin variabel seperti biasa. Variabelnya apa? Ya ini, semua ini gitu ya. Variabelnya yang ada di sini tadi. Jadi ada kode, quantity, kemudian harga, total diskon, total bayar. Oke, variabelnya adalah pertama adalah kode. Ini di sini kode dan nama ya. Nama ini string. Kemudian berikutnya ada harga. Kemudian ada diskon. Kemudian ada total tadi ya. Dan ada apa lagi tadi? Diskon, total bayar ya. Total diskon, subtotal sama total ya. Total bayar. Ini kita isi jadi tel sama kayak tadi. Berikutnya adalah quantity ya. Ini integer. Nah, seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel ya. Kita bikin. Lalu kita akan masukkan sini menggunakan fungsi yang ini, kita manfaatkan ya. Yang ini tadi. Buat validasi data dan juga mempermudah meminimumkan human error user menggunakan ini. Trim, kemudian copy, kemudian length, kemudian kita menggunakan try str to in dan try str to float. Oke, pertama adalah kita masukkan kode dulu sini. Nah, variabelnya kita assign dengan kombonya. Combo bob kode .text gitu ya. Di sini. Kemudian kita masukkan variabel, baru kodenya itu saya kita validasi. Jadi kalau user ngetik inputnya ada spasinya, jadi saya trim. Jadi trimnya itu trim left sama right, jadi menggunakan trim saja. Trim di sini. Kemudian saya masukkan kode di sini. Trim yang ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah saya trim, saya seragamkan lagi di sini buat validasi. 2 sama dengan di sini saya upper ya, uppercase. Saya gedekan biar sama dengan master datanya. Di sini saya isi kode. Kemudian berikutnya setelah itu saya kodenya ini setelah saya uppercase baru saya copy gitu ya. Copy gitu ya. Copy. Ntar ikut belakangan aja yang belakangan dulu. Ya, oke, setelah itu kita validasi lagi untuk panjangnya. Panjang di sini tadi adalah 3 ya, 3 digit ya. 3 digit kodenya. Berarti saya di sini saya kasih length ya, batasin length. Nah, panjangnya kode ini
tidak sama dengan 3 gitu ya. Kan 3 tadi ya, teman ya. A01 1 2 3 karakter, maka dia akan muncul pesan begin di sini. Show sheets. Diisi dengan kode harus 3 karakter ya. Baru kita masukkan kodenya, set fokusnya di sini ya, di kodenya ya. Nah, masukkan di sini. Karena salah berarti combo nanti, combo set fokus lagi, set fokus. Lalu di sini exit, keluar dari program ya, jadi keluar semua ya. Jadi langsung muncul proses box, jadi langsung apa namanya keluar dari program. Sebelum dia ngisi set fokus ke sini baru keluar dari program. Terus setelah itu if di sini, oke, ya baru saya masukkan di sini if kodenya pertama ya, kode sama dengan di sini string ya, A01 kan tadi ya, 01 AO atau 01, dan di sini ada begin. Harganya adalah A01, namanya speaker, kemudian harganya adalah 50.000. Berarti di sini variabel nama masukkan di sini karena otomatis nanti ketik 2 sama dengan di sini ada copy aja ini. Speaker ya, speaker. Oke, kemudian harga isi dengan apa ini? 40.000 ya. Oke, berarti di sini ada else lagi di sini. Karena pakai combo ya. Begin. Kodenya adalah else if. Oke, jadi sini. Ini B02. B02. Ini namanya sama harga saya copy dari sini. Saya ganti aja di sini biar cepat. Ini mouse harganya 25.000. Nah, saya copy lagi di sini biar cepat. Ini saya hapus n-nya, kemudian saya ganti jadi C03. C03 harddisk, ini harddisk. Ini apa ini? 750.000 ya. 75. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah mousepad. Oke, ini saya copy. Ini terakhir biar kelihatan. Terus mousepad itu D04. D04. Copy ini mousepad. Nah, harganya adalah 5.000 banget ya. Nah, seperti ini. Ini sudah dapat. Terakhir sisanya, kalau enggak bukan itu kodenya, berarti else defaultnya adalah bg. And di sini show set lagi. So sets.
Ini kita kasih kode tidak kenal ya berarti ya. Kode tidak kenal. Nah, kasih kutip ini. Kemudian di sini saya exit ya, hentikan program, nggak meneruskan di bawahnya. Oke, ini sudah untuk validasi itemnya, baru kemudian kita masukkan di sini validasi apa lagi yang kita bisa masukkan. Oh ini. Oke, kalau dia usernya inputnya bukan angka, if di sini berarti try to integer ya. Kita masukkan di quantity. Nah, di sini quantity-nya. Nah, try str to in untuk quantity. Nah, edit quantity dot text. Nah, ini kita masuk ini. Kalau misalnya dia false, jadi gagal konversi karena tipe data nggak sesuai, jadi dia akan message lagi di sini. So message-nya adalah quantity harus angka, baru buat lagi di sini ya, exit lagi. Nah, ini validasi kedua. Baru berikutnya ini sudah ya, kita harganya sudah menambahkan otomatis, ini harusnya kita coba dulu. Ada error dari str to in. Oke, koma ke convertnya ke sini ya, lupa ya, masukkan convertnya tadi. Ini quantity itu berarti ini quantity yang ini ya. Nah, ini saya masukkan di sini variabelnya ada 2 di sini ya. Ada konversi ya, harus ada konversinya apa, kalau integer ya ke integer. Harusnya sudah jalan, kita masukkan di sini. Oh, ini kita belum isi ya, kita belum isi tadi. Kita isi di sini. Atau kita masukkan manual juga bisa nih, harusnya nih bisa. Ini B01 ya. Ya. Jika klik hitung di sini. Nah, B01 nggak ada. Kenapa nggak ada? Yang di sini nggak ada ya. Harusnya D04. D04 di sini harusnya otomatis. Oke, kenapa D04 nggak ada? A01 coba. A01. Nah, kalau nggak ada, kita coba cek di sini. Uppercase, oke. Oke, kalau yang ini coba jalan apa enggak? Coba yang ini ya. A01. Nah, tambahkan digitnya. Oke, ini udah jalan nih, kode harus 3 karakter. Tapi kenapa A01 nggak jalan? Oh, ini kita belum tampilkan ya teman-teman ya, yang ini ya. Nah, nama sama harga belum muncul, berarti kita masukkan di sini. Edit. Di sini nama barang .text titik 2 sama dengan, berarti stringnya tadi ada nama. Nah, kayak gini. Pak, ambilin. Edit quantity.text titik 2 sama dengan, berarti isi dengan harga ya. Harga berarti str cure ya, to string. Nah, kita lihat ini tadi namanya apa. Oh, bukan quantity, nama barang, harga satuan berarti ya. Ini apa namanya?
edit satuan ya. Oke, sini harusnya edit harga satuannya. Running. Ya udah muncul di sini 01. Masukkan ini. Nah, speaker 5000. Kemudian ada apa lagi tadi? Kita lihat C03 hard disk. Ya, oke, hard disk benar. Nah, ini kalau saya masukkan konversi kuantitinya bukan angka, contohnya saya masukkan 3i gitu ya, salah input, dia akan pesan kuantiti harus angka, karena ini bukan angka, apalagi yang seperti ini ya, karena ini human error. Nah, jadi angka ini baru jalan. Oke, berikutnya adalah langkah berikutnya kita harus menampilkan subtotalnya. Jadi 2 kuantiti kali harga subtotal, kemudian hitung diskon dan total PR terakhir. Oke, kita masukkan di sini. Tadi ada validasi apa lagi yang diminta? Oke, di sini ya. Harganya berarti kuantitinya itu harus nggak boleh lebih dari kurang dari 1 ya, minimal 1 gitu ya. Maksimal kuantiti adalah apa, ada maksimal. Oke, kuantiti kemudian tidak boleh lebih dari 10. Oke, berarti kita validasi di kuantiti di sini, tambahkan di sini ya sebelum hitung ya. If di sini kuantiti kurang dari 1 ya. 1. Jadi saya kasih operator di sini n. Di sini ada ya or atau kuantitinya yang ini. Nah, lebih besar 10 ya. Lebih besar 10 maka ini dan begin. Nah, syaratnya ini ya teman-teman ya. Kode barang dan kuantiti pembelian tidak boleh lebih dari 10 ya. Gitu. Tidak boleh lebih dari 10 berarti ini kurang. Tidak boleh lebih dari 10 berarti ini kalau lebih dari 10 atau minus 1 gitu, nggak ada minus 1 ya, makanya kita validasi lebih dari 10 maka show message di sini. Show message. Nah, di sini pesannya adalah apa? Contohnya kuantiti tip ya. Hanya boleh beli 1 sampai dengan ya 10. Nah, lalu sini exit. Oke, seperti ini. Nah, baru kita akan hitung totalnya di sini. Ya, sudah nampil, baru kita hitung totalnya. Total titik 2 sama dengan harga kali kuantiti ya. Baru kita tambahkan di subtotalnya edit subtotal tadi. Edit subtotal. Nah, teks titik 2 sama dengan pure to ya, to string total. Ini sudah nampil, baru kita akan tampilkan total sudah. Oh, harganya tadi sudah ya, harga sudah, total sudah, baru kemudian kita tampilkan dulu ya apa yang kurang ya. Nah, ini harus dipilih ya, kita masukkan dulu di sini aja. Apa? Nanti kita edit buat validasinya. Properti item. Combo di sini properti item.
Itu barangnya tadi ada apa di sini? A01, A01, B02, C03, D04. Nah, oke. Coba klik tes dulu, normal dulu. 2, saya hitung. Oke, muncul 5.000 total 5.000, tinggal diskon sama total bayar berarti ya. Saya ganti 3. Oke. Oke, ini saya ganti angka, bukan angka ya. Nah, ini harus angka. Oke, ini saya ganti jadi contohnya 3. Nah, oke, kode harus 3 karakter. Ya, jadi kita tinggal kurang untuk yang diskon dan total bayar ya. Jadi masuk sini lagi, kita hitung diskonnya. Diskonnya berarti harus pakai kondisi tadi. Diskonnya itu ini ya, lebih besar pembeliannya itu adalah berapa ini? 100.000, maka diskon 15% dan seterusnya ya. Jadi saya kasih kondisi di sini. If pakai OR ya berarti ya. If subtotal, nah, kan hitung total ya. Total lebih besar sama dengan sini ada 100.000 ya. Oke, 100.000, maka sini ada diskon sama dengan diskon titik 2 sama dengan 0.h. Tadi diskonnya berapa? 15% ya. 0.15 berarti. 15 kali subtotal. Total. Oke, di sini else. Ini ya. Else if diskon subtotal lebih besar sama dengan yang kedua tadi 50.000 ya. 505.000 dan sini diskonnya titik 2 sama dengan 10%, berarti 0.1 kali subtotal. Oke, gas lagi ya. If ini subtotal lebih besar sama dengan berapa ini? Akhir 25.000 ya. Maka sini diskon 2 sama dengan 0,5 ya. Ya, 0,05, jadi adalah 5% kali subtotal. Nah, selain itu diskonnya else, diskonnya langsung aja diskon titik 2 sama dengan 0, nggak pada diskon ya. Baru setelah itu saya tampilkan diskonnya, edit diskon .next titik 2 sama dengan cure to string diskon. Nah, ini file baru saya tampilkan di totalnya titik 2 sama dengan saya edit jadi total kurang diskon kalau ada. Oke,
Kok total tadi apa ya? Subtotal ya. Salah pantesan. Subtotal variabelnya nggak cocok. Yang merah. Baru saya tampilkan terakhir edit total ya. Text titik 2 sama dengan cure to string. Nah, ini. Oke ya, saya running harus sudah selesai semua ini. Udah barang 1 quantity 5, ini saya nggak bisa otak-atik yang ini ya. Kemudian saya hitung, oke, full semua. 03, B04, B02. Nah, oke. Nggak ulang, masih sama kayak yang tadi ya teman-teman. Kita clearin yang ini, baru terus. Lagi di sini ulang, berarti edit tadi. Edit. Pertama. Combo ya. Combo pokok.text. Juga sama dengan clean seperti ini. Terus edit quantity tadi. Text. Jadi 2 sama dengan. Oke. Kemudian edit apa tadi sama ya, text 2 sama dengan 0, edit total catatan 2.text 2 sama dengan 0, edit apalagi tadi harga update sudah, subtotal, diskon, total, sub edit diskon itu 2 sama dengan 0, edit total ya terakhir. Text 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, terakhir yang ini close, saya close di sini. Oke, saya running ulang. Kasus 1, kasus 2. Oke, saya isi 3. Ya. Ulang. Oke. Saya tambahkan di sini A7 ya. Oke. Nggak dikenal. Ya. Baru tidak kenal karena 07 nggak ada. Jadi saya kasih 01 aja. Close. Oke, teman-teman, itu tadi adalah studi kasus. Jadi contoh studi kasus daripada percabangan. Pertama adalah kita kasusnya adalah jurusan, jadi milih kelas, jurusan, dan kelas sebuah bis gitu ya. Kemudian kedua adalah kasus perhitungan penjualan barang yang ada diskonnya, dan juga ada validasi untuk meminimalisir daripada kekurangan daripada user gitu ya, minimalisir human error daripada usernya. Jadi menggunakan trim, kemudian menggunakan length, mengecek panjang, kemudian menggunakan uppercase, dan juga menggunakan TRSTR to in dan TRSTR to cure juga. Oke, mungkin itu aja video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.